kisah nyata kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar di Banjarnegara ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain nggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Hati-hati. Banyak di antara kita ketika dulu masih punya motor, masih rajin ke masjid. Begitu dapat mobil, ke masjid mulai jarang. Ketika dapat kereta, nggak pernah ke masjid lagi. Ya, hati-hati. Orang-orang yang seperti itu, hati-hati. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan ibu mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan. Ya, lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini, petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi nggak ada satupun yang berani keluar. Karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu nggak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung. Namanya Gunung Pengamun-amun. Ternyata gunung itu sudah separuh nggak ada. Separuhnya gunung nggak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separuh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separuh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa mengangkat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap. Siap-siap apa Ustaz? Pindah cepat-cepat. Ya, kalau nggak ada yang mengingkari lagi. Tapi kalau masih ada yang mengingkari, berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengingkari tersebut. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah. Walaupun dia orang miskin. Bisa jadi azab.
tidak Allah jatuhkan ke negeri kita ini. Walaupun yang namanya kemaksiatan di negeri kita banyak sekali. Bukan hanya kemaksiatan, kemusyrikan, kekufuran di negeri kita. Mungkin Allah belum jatuhkan azab kepada negeri kita ini secara umum. Mungkin karena ada di antara hamba-hamba Allah yang masih duduk bersimpuh, beristighfar kepada Allah, sehingga Allah belas kasihan kepada negeri kita.